Eh, Sebelumnya, halo semua, perkenalkan nama saya Farel Malik Pirade dari kelompok satu, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai laporan perkembangan tugas besar pemodelan basis data satu dengan topik dari kelompok satu ini adalah topik E, yaitu rebutan.room. Nah, untuk deskripsinya sendiri, rebutan.room merupakan salah satu platform peminjaman ruangan yang ada di kampus nasional. Nah, saya akan membacakan di bagian aturan bisnisnya, yakni yang pertama, satu kampus memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Bandung, Jakarta, Purwokerto, dan Surabaya. Dengan masing-masing cabang memiliki data alamat dan informasi kontak tersendiri. Setiap cabang kampus memiliki beberapa gedung dengan dua kategori kepemilikan. Yang pertama, yaitu gedung kuliah umum yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas kampus. Yang kedua, gedung khusus yang dimiliki dan dikelola oleh fakultas tertentu. Setiap gedung memiliki informasi detail seperti jumlah lantai, nama gedung, dan kode gedung untuk identifikasi. Yang kedua, ruangan dikategorikan dalam 4 tipe, yaitu ruang kelas, laboratorium, ruang seminar atau sidang, dan auditorium. Setiap ruangan harus menyimpan informasi minimal nomor ruangan, nama ruangan, kapasitas, daftar fasilitas yang tersedia, lokasi lantai, dan lokasi gedung. 3. Setiap peminjaman harus mencatat tanggal dan jam mulai peminjaman. Tujuan peminjaman, identitas peminjaman sesuai data pengguna, waktu pengajuan peminjaman, status peminjaman, pending, approved, rejected, ataupun cancel. Sistem harus dapat mencegah terjadinya jadwal yang bertabrakan untuk ruangan yang sama. Dalam satu peminjaman bisa banyak ruangan, namun persetujuan dilakukan untuk masing-masing ruangannya. Peminjaman harus melampirkan surat yang diinput ke dalam sistem. Keempat, sistem harus dapat melacak riwayat peminjaman ruangan, status penggunaan ruangan, tingkat penggunaan ruangan per periode, dan jumlah peminjaman per fakultas ataupun unit. Setiap persetujuan peminjaman harus dicatat waktu persetujuan, siapa admin yang menyetujui, serta catatan atau komentar jika ada. Yang kelima, sistem memiliki beberapa tipe pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, staf, admin, dengan berbagai level akses tentunya. Admin di sini bisa dari akun dosen dan staf. Setiap pengguna harus memiliki data nama lengkap, email, NIP ataupun NIM, fakultas, lokasi kampus, serta role pengguna dalam sistem. Sistem administrasi memiliki role, yaitu superadmin yang pertama, yang dapat mengelola seluruh peminjaman, admin fakultas yang mengelola peminjaman gedung fakultas, dan admin gedung yang mengelola peminjaman gedung tertentu. Setiap peminjaman wajib mendapat persetujuan dari admin yang berwenang sesuai dengan hierarkinya. Yang terakhir, relasi antar data harus jelas menunjukkan kepemilikan gedung oleh fakultas, hierarki kampus, cabang, gedung, dan ruangan, hubungan peminjaman dengan pengguna, dan admin, serta kategorisasi tipe ruangan. Sekian dari saya untuk yang aturan bisnisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh daripada anggota kelompok saya yang lain, yakni Akbar Rizkula, Faza Fauzan, dan juga Pangeran Tevario Desesario. Oke, perkenalkan, nama saya Faza Fauzan Azima dari kelompok 1. NIM saya 1030124002488. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses identifikasi aturan bisnis menjadi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Nah, pada proses ini kita menggunakan metode top down, di mana kita itu menganalisis dari atribut, entitas, dan relasi yang tinggi dulu, lalu kita ke bawah. Nah, pertama-tama itu tentu kita membuat struktur utama di mana sesuai oleh aturan bisnis yang diberikan. Kita tentukan entitasnya, atributnya. Nah, kelebihan dari metode top down ini itu memberikan pandangan yang jelas. Lalu ini sebagai perancang kita bisa lebih mudah mengontrol dan memastikan bahwa semua bagian itu saling terhubung dengan baik. Nah, untuk kardinalitasnya, relasi dan kardinalitasnya, maksudnya relasi dan kardinalitasnya yang menyatakan hubungan antara satu entitas dan entitas yang lain, itu kan ada 4 jenis. Nah, tapi di sini kami itu kebanyakan pakai one to many atau many to one.
di mana setiap entitas pada sisi hubungan dapat terhubung dengan banyak entitas sisi lain, tapi nggak sebaliknya. Nah, kami juga pakai many to many, di mana banyak atribut dapat berhubung ke atribut di entitas yang lain. Nah, kami juga akan banyak menggunakan skema relasi kardinalitas many to many, yaitu setiap entitas pada satu sisi memiliki hubungan yang banyak dengan sisi entitas lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Nah, kita lanjut. Nah, ini gambaran entity relationship atau ER dalam sebuah diagram rebutan room. Nah, kita bisa lihat di sini kita udah bisa mengelompokkan entitas-entitasnya. Lalu kita juga isi di dalam entitas ada atribut-atributnya. Di sini cara garis besar ada klaster kampus, user dan admin, dan sistem peminjaman itu sendiri. Nah, mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Pangeran. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Pangeran Clevario de Cesario dengan NIM 103012400148. Kali ini saya akan menjelaskan pada tahap pembuatan relasi. Kami di sini menentukan relasi mana saja yang akan dihubungkan atau berkaitan dengan menggunakan sistem enterprise rule dari aturan bisnis yang telah ada. Pada aturan bisnis yang telah diberikan dan pada tahap pendetailan mengenai kampus, di sini kami membuat diagram dengan tahap pertama, yaitu satu, kampus memiliki cabang yang berlokasi di Bandung, Jakarta, Purwokerto, dan Surabaya. Di sini kita bisa lihat di kampus dia ada percabangannya ya. Ada kampus Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Purwokerto. Yang dimana satu kampus memiliki 4 lokasi berbeda, maka kami membuat diagram untuk kampus seperti ini. Selanjutnya, kemudian pada tahap berikutnya, pada aturan bisnis selanjutnya yaitu setiap kampus cabang memiliki beberapa gedung dengan dua kategori kepemilikan. Satu, gedung kuliah umum. Dua, gedung khusus yang memiliki fakultas tertentu. Berdasarkan diagram pemunculan tersebut, tiap kampus bisa memiliki minimal satu bangunan dan dapat lebih. Di sini kampus Bandung itu memiliki 5 bangunan, kampus Surabaya memiliki 4 bangunan, kampus Jakarta memiliki 3 bangunan. Intinya setiap kampus itu memiliki beberapa bangunan. Kemudian pada setiap gedung juga memiliki masing-masing ruangan, yaitu terdapat ruangan kelas, laboratorium, ruang seminar atau sidang, dan auditorium. Kemudian jika dibentuk dalam bentuk diagram dengan aturan bisnis, setiap gedung memiliki setidaknya 4 masing-masing ruangan, maka akan berbentuk seperti berikut. Di sini kita bisa lihat ya, setiap bangunan itu memiliki ruangannya masing-masing gitu. Ada ruangan kelas, laboratorium, auditorium. Maka kita buat seperti ini ya untuk diagramnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, untuk detail mengenai peminjaman ruangan, kami akan menggunakan tabel IRD yang sudah kami buat sebelumnya dan menganalisa relasi yang dimulai dari tabel peminjaman terhadap tabel ruangan. Setiap data peminjaman akan mengacu pada satu atau lebih ruangan sesuai dengan ketentuan bahwa satu proses peminjaman bisa melibatkan beberapa ruangan sekaligus. Selanjutnya, kami juga menganalisis relasi yang menghubungkan tabel peminjam terhadap tabel pengguna yang berisi data lengkap identitas peminjam seperti nama, email, NIP, NIM, fakultas, peran pengguna dalam sistem, dan kampus asal. Selain itu, sistem juga terhubung dalam tabel administrasi yang melibatkan peran admin kampus, admin fakultas, dan admin gedung. Sesuai dengan hak kelola masing-masing, setiap peminjam harus mendapat persetujuan dari admin dan sesuai dengan struktur hierarki pengelolaan ruangan, dan proses persetujuan ini juga direkam dalam sistem termasuk waktu dan siapa yang menyetujui.
Maka dari hasil analisis tersebut adalah proses kami dalam menentukan dan mengetahui bagian tabel mana saja yang akan berelasi dan data apa saja yang dibutuhkan dalam setiap relasi antar tabel. Berikut adalah diagram atau gambar sementara dari ERD dengan menggunakan tabel beserta entitas atribut kardinalitas yang sudah ditentukan. Diagram atau gambar sementara hasil ERD pada berikut ini. Di sini kita bisa lihat ya eh, langkah-langkah dari ERD-nya ya yang sudah mulai terbentuk. Tapi ini masih akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar, selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Akbar Putra Rusanto dengan NIM 1030124300043 dari kelompok PBD 1 kelas CF4806 dengan tema topik yaitu pada topik E rebutan room. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pembuatan ERD menuju skema relasi. Di sini langkah atau proses translasi ERD menjadi skema relasi yaitu adalah selanjutnya setelah membuat ERD, maka untuk membuat skema relasi diperlukan dan menentukan primary key dan origin key serta menentukan relasi mana entitas yang akan terhubung. Di sini primary key ditentukan oleh atribut unique atau unique key dengan ketentuan yaitu tidak boleh null, tidak boleh adanya irredundant, serta harus stabil. Kemudian, untuk origin key ditentukan dengan cara bagaimana mengidentifikasi relasi antar masing-masing entitas dan menentukan berdasarkan hubungannya dengan tabel yang lain. Relasi ditentukan dengan cara menghubungkan primary key ke origin key yang berhubungan. Maka untuk skema relasi, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya, yaitu di sini terdapat sebuah entitas atau sebuah tabel yaitu kampus. Di sini kampus memiliki primary key yaitu ID kampus dan memiliki dua origin key yaitu ID gedung dan ID fakultas serta atribut yang lainnya. Di sini untuk origin key ID gedung pada kampus itu berasal dari primary key ID gedung. Dan untuk origin key ID fakultas pada kampus itu terhubung dengan primary key pada tabel atau entitas fakultas. Kemudian untuk entitas gedung terdapat juga origin key yaitu ID ruangan yang berasal dari primary key ID ruangan dan beserta atribut-atribut yang lainnya. Itu merupakan proses untuk kampus, gedung, ruangan, dan fakultas. Selanjutnya beralih kepada peminjaman. Di sini terdapat 4 origin key yaitu ID riwayat, ID persetujuan, ID superadmin, dan ID ruangan serta 1 primary key pada tabel entitas yaitu ID peminjaman. Kemudian pada ID riwayat itu berasal dari primary key pada tabel riwayat. Kemudian untuk origin key ID persetujuan pada peminjaman itu berasal dari primary key ID persetujuan. Kemudian selanjutnya terdapat origin key ID ruangan yang berasal dari primary key ID ruangan untuk menghubungkan pada peminjaman dan ruangan. Selanjutnya untuk pengguna dan admin sendiri yaitu pada tabel atau entitas pengguna memiliki primary key yaitu ID pengguna yang terhubung ke dalam dua entitas atau dua tabel yaitu masuk ke dalam origin key admin fakultas dan origin key admin gedung. Yaitu di sini atributnya sebagai ID pengguna. Kemudian dari admin fakultas dan admin gedung memiliki masing-masing primary key. Untuk admin fakultas sendiri yaitu memiliki primary key ID admin fakultas dan admin gedung memiliki primary key ID admin gedung. Untuk super admin sendiri memiliki dua origin key yang terhubung pada entitas admin fakultas dan entitas admin gedung. Di sini terdapat origin key ID admin fakultas dan origin key admin gedung yang masing-masing terhubung dengan primary key table atau entitas tersebut. Dan dari super admin ini, primary key ini terhubung kepada origin key yang terdapat pada peminjaman, yaitu origin key ID super admin pada tabel atau entitas peminjaman. Jadi alur atau skema relasi ini menyeluruh dari bagaimana mewakili kampus, kemudian setiap kampus memiliki gedung serta fakultas,
dan setiap gedung terhubung dengan masing-masing ruangan dan atributnya. Kemudian untuk peminjaman, itu masing-masing terhubung dengan riwayat peminjaman, persetujuan peminjaman, kemudian dari super admin. Nah, dari peminjaman tersebut, itu mengarahkan kepada ruangan mana yang akan dipinjam. Kemudian dari sisi pengguna, masing-masing akan memiliki role penggunanya yang terhubung pada admin fakultas ataupun admin gedung yang nantinya memiliki akses request terhadap super admin yang bisa mengakses secara keseluruhan. Itu merupakan penjelasan saya mengenai gambaran skema relasi secara menyeluruh. Sekian dari saya, mohon maaf jika memang ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan dalam video ini berlangsung. Sekian dari saya dan tim saya yaitu kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.